Selamat pagi adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada saat ini. Dan untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat sebuah pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka citalah. Ya, adik-adik, mari kita membuka ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini, di mana Engkau telah mempertemukan kami dalam ibadah online pada saat ini. Dalam ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, kami mengharapkan urapan-Mu dalam sepanjang ibadah ini. Kiranya ibadah ini dapat jadi sesuai dengan seluruh kehendak-Mu. Dan melandasi ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, kami akan sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau urapi hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman ini sesuai dengan seluruh kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini, fondasi persekutuan kita pada saat ini, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius 6, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-34, dan Matius 8, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-27. Matius 6 ayat yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-34. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Kekhawatiran. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pembacaan kita yang kedua terdapat dalam Matius 8 ayat yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya,
"Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang senantiasa merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar di bawah satu tema, orang yang kurang beriman. Orang yang kurang beriman. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang iman, pasti yang terlintas dalam pikiran kita adalah kepercayaan, keyakinan, dan sesuatu yang dapat dipercaya namun belum dilihat. Kurang lebih seperti itu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini, yakni yang terdapat dalam Matius 6 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-34 dan Matius 8 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-27 memberikan pembahasan yang sama yang berbicara tentang iman, di mana murid Tuhan Yesus dan kita sekalian diajarkan untuk memperkuat iman kita, meyakinkan diri kita kepada Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 30 hingga ayat yang ke-34 dijelaskan dan ditekankan pada diri kita bahwa tidak perlu khawatir seperti orang yang tidak percaya. Tidak perlu khawatir seperti orang yang tidak percaya. Jelas dalam kitab ini Allah mengetahui setiap apa yang kita butuhkan. Allah mengetahui setiap apa yang kita butuhkan. Dan kita percaya, kita imani bahwa setiap apa yang kita butuhkan, ketika kita meminta itu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan. Lalu apa yang kita akan lakukan? Apakah kita hanya meminta? Dengan landasan Alkitab ini kita berkata bahwa Allah tahu apa yang saya butuhkan, jadi saya tidak usah bekerja, saya tidak usah berusaha. Tidak, adik-adik sekalian. Tapi Allah mau kita tetap mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita sambil bekerja, sambil berusaha. Nah, bukan berarti kita hanya tinggal diam lalu Allah memberikan semuanya itu kepada kita. Tidak. Jelas dalam ayat yang ke-33 di situ ditekankan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Satu hal yang harus kita tahu adik-adik, ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan akan kita terima, karena Allah memberkati setiap hidup orang yang berkenan kepadanya. Lalu kita melihat dalam pembacaan kita yang kedua, yakni dalam Matius 8 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-27. Di situ menceritakan tentang Allah yang akan terus melindungi kita dalam segala situasi terburuk sekalipun dalam kehidupan kita. Seperti sikap murid-murid yang ketakutan, merasa tidak percaya, merasa pesimis ketika menghadapi setiap masalah, pergumulan. Mungkin hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apa yang Allah akan katakan kepada kita? Haruskah kita menyerah? Tidak, adik-adik sekalian. Allah mau pada saat kita mengalami pergumulan, kita datang kepadanya. Kita serahkan semua pergumulan kita kepadanya dan percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah mengizinkan ujian itu terjadi dalam kehidupan kita agar
melihat, mengetahui bagaimana kualitas iman kita kepadanya. Apakah ketika ujian itu datang kepada kita, kita lalu menyerah, ataukah kita terus berusaha untuk menjalaninya? Melalui ujian yang diberikan Tuhan kepada kita, dapat mendewasakan iman kita, dapat memperkuat iman kita kepadanya. Dan itu adalah harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup berkenan di hadapannya, terus mengandalkan Ia dalam segala langkah hidup kita, dan terus meyakinkan diri kita bahwa Allah adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Allah mau kita terus percaya kepadanya, menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepadanya. Dan sekalipun kita tidak dapat melihat secara langsung, secara jelas Allah itu turut kerja dalam kehidupan kita, tetapi hendaklah kita tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah sudah mengaturnya. Dan kita percaya bahwa rencana Allah dalam kehidupan kita adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana binasa. Oleh karena itu, mari kita melihat semua pekerjaan Allah dalam kehidupan kita melalui iman percaya kita kepadanya, terus mendewasakan iman kita kepadanya, dan terus berusaha mengandalkan diri dalam mengandalkan Allah dalam kehidupan kita, dan hidup berkenan di hadapannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sekalian, kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan akan diiringi dengan lagu ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ya, adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan berdoa persembahan kita dan doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu di pagi yang indah ini, di mana Engkau telah memberkati kami dalam menerima firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak remaja yang terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, menguatkan iman percaya kami kepadamu, dan serta meletakkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk keseharian kami, baik itu kami yang sedang belajar secara online, dalam aktivitas kami yang lainnya. Kiranya Engkau memberkati semuanya itu ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati sehingga semuanya itu dapat berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Beberapa saat yang lalu ya Tuhan, kami juga telah memberikan uang kami sebagai persembahan. Kiranya Engkau memberkati sehingga persembahan kami ini dapat menjadi pelebaran akan firman-Mu di tengah-tengah kami sekalian. Kami juga berdoa untuk yang masih ada pada kami. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, berikanlah kami hikmat kejaksanaan untuk mengelolanya dengan baik, agar semuanya itu kami dapat pakai untuk melanjutkan sisa hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Sertai hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa kami, seru sembahyang kami. Dengarkanlah dan sahutilah doa ini, karena doa ini kami bawa di dalam nama Anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.